Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita mau satu hati, kita mau datang pada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu itu Tuhan, yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Bila kiranya Tuhan, pagi hari ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Bila kiranya Engkau kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami. Biar kami mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya tuntunan-Mu terus nyata di dalam hidup kami. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa kami ya Tuhan, tinggal di dalam-Mu. Yes. Menikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa kami lebih tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Yes. Terima kasih urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Yes. Mari rindukan Dia pagi ini, izinkan Dia menjamah. Ya Tuhan Yesus, tinggal di dalam-Mu, nikmati jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu,
hati yang rindu dan haus akan Engkau dipuaskan. Terima kasih. Satu yang kurindu, Satu yang ku rindu, bersekutu. Mari dengan segenap hati kita bawaku lebih lagi tinggal di dalam nikmati, mari nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidup, urapanmu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih lagi tinggal di dalam nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Pagi ini kami datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau dambaan kami, Engkau satu-satunya yang kami rindukan bagi hari ini. Biarlah setiap kami menikmati, mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Mari sembah Dia. Yesus, Kau dambaanku. Yesus, Kau, Yesus, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Yes, Jesus, curahkan Tuhan urapan-Mu saat ku sembah. Mari lebih lagi. Yesus, Kau dambaanku. Yesus, Kau dambaanku. Sujud Yes, Jesus. Curahkan urapan-Mu, saat ku sembah. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sujud di hadirat-Mu, Yesus. Yesus, Kau dambaan, kami sujud menunggu, curahkan urapan-Mu
saatku Mari dengan segenap hati sekali lagi. Yesus, 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 kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan ya Tuhan, curahkan urapan-Mu, urapan-Mu saatku sembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kalau pagi ini kami bangun Tuhan, kami melandasi dan memulai aktivitas kami dengan mendasarkannya kepada firman Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati bagi firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh kembali berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan kita bangun di hari yang baru. Kita mengucap syukur karena kita masih bisa melihat kembali matahari, masih bisa bersyukur melihat hari yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Iya, langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga mulai dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Efesus 3:12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus banyak memberikan pemahaman-pemahaman tentang dasar-dasar kekristenan kepada jemaat-jemaat mula-mula. Dia menceritakan bagaimana tentang Kristus yang adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia juga memberitahukan kepada orang-orang di sana tentang rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Karena keselamatan itu datang awalnya hanya bagi orang Yahudi, tetapi kemudian Tuhan berikan kepada orang lain juga yang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus berkata di sana di dalam Efesus 3 ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Oleh iman kita kepadanya. Rasul Paulus sedang menceritakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang datang. Berkat Yesus Kristus, maka keselamatan itu boleh diperoleh oleh bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Sehingga itu yang menjadi dasar Rasul Paulus terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia berkata bahwa di dalam Kristus kita ini beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Tanpa Yesus kita tidak punya jalan masuk. Makanya Yesus berkata, akulah pintu, pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi barang siapa yang datang kepada Bapa itu adalah dia datang kepada Kristus, sebab Kristus itu pintunya, manusia yang datang kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Dan dikatakan di sana Rasul Paulus bilang di dalam Kristus kita ini memperoleh keberanian, sebab kita tahu dulu Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu adalah api yang membakar. Tidak ada satupun manusia yang tahan untuk berdiri di depan Allah. Tapi lewat kasih karunia anugerah Allah turun ke dalam dunia serupa dengan manusia di dalam Kristus Yesus. Dia mati mencurahkan darahnya bagi manusia dan dia menjadi pintu pendamaian. Sehingga
Ya, bagi setiap orang-orang yang berdosa, Allah itu bukan lagi api yang menghanguskan, karena mereka bisa masuk kepada Bapa melalui Kristus, penebusan lewat darahnya. Ya, kalau Kristus tidak datang, maka Allah adalah Allah yang tidak bisa dihampiri. Tetapi karena dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu lewat Yesus, kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Karena itu Rasul Paulus bilang di dalam dia kita beroleh keberanian, ya, dan jalan masuk. Kita tidak perlu takut lagi untuk datang kepada Bapa. Di dalam Yesus ada keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman, ya. Karena itu saudara, ya, kita harus terus percaya, beriman. Hanya orang-orang yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka yang layak, mereka yang dapat masuk kepada kasih karunia itu. Bahkan Rasul Paulus berkata, sebab itu, ya, dia menasihatkan jemaat yang ada di Efesus. Karena kita ini dipanggil, ya, untuk percaya kepada Kristus. Ya, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, kita tahu dalam pelayanannya untuk memberitakan Kristus, Rasul Paulus disesah, didera. Ya, dia mau dibunuh, dia dipenjara. Dan itu membuat jemaat-jemaat yang mengikutinya merasa, ya, tawar hati. Kenapa, ya, orang yang memimpin kita, membawa kita kepada keselamatan kok dihukum? Ya, kenapa dia harus menderita? Ya, Rasul Paulus bilang kepada mereka, jangan kamu tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Ya, karena Injil, ya, yang diberitakan, dia harus mengalami banyak aniaya. Karena Rasul Paulus berkata kepada mereka, karena kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Saudara, ya, kita bersyukur kita bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana hidupnya diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Sang Juru Selamat, Sang Penebus itu. Dan lewat hidupnya, yang tadinya dia seorang pembunuh, dia menganiaya jemaat, ya, dia berbalik menjadi orang yang kemudian berapi-api memberitakan Injil Kerajaan Allah, membawa berita tentang keselamatan itu kepada semua orang. Walaupun pada akhirnya dia menderita, dia dipenjara, tetapi dia berkata, jangan kamu tawar hati, sebab kesesakanku ini, yaitu adalah kemuliaanmu. Saudara, ya, biarlah kita belajar hari-hari ini menjadi seperti Yesus. Tentunya Rasul Paulus juga belajar dari Kristus yang rela menderita. Ya, biarlah, ya, mungkin hari ini kita sedang ada dalam penderitaan. Kita menderita, ya, karena kita difitnah, disakiti, dianiaya oleh orang-orang terdekat, siapapun itu, mungkin mertua, orang tua, suami, saudara ipar, ya, bos atau teman kita atau siapapun. Pandanglah itu sebagai satu kemuliaan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah di dalam Dia, maka kita dimampukan untuk melihat setiap penderitaan kita itu sebagai satu kemuliaan. Ya, mari kita boleh terus, ya, meminta kepada Tuhan agar kita ini semua diberikan hati yang rela menderita. Hanya orang-orang yang rela menderita, yang mengerti, ya, akan maksud Tuhan, hanya orang-orang yang, ya, tahu akan rencana Tuhan, mereka lah yang dapat berkata bahwa penderitaan itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, kalau kita tidak mengerti isi hati Tuhan, kalau kita tidak mengerti, ya, apa maksud Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan keadaan kita, penderitaan kita, bahkan dengan diri kita sendiri, apalagi dengan Tuhan. Tapi ketika kita ini sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita sungguh-sungguh berada di dalam kasih karunia, kita tahu bahwa semua penderitaan-penderitaan yang kita alami itu akan menjadikan sebuah kemuliaan ketika kita tetap berespon di dalam kebenaran. Pandanglah semua persoalan, tantangan dan ujian hidup ini adalah sebuah
kemuliaan yang akan kita terima, kemuliaan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa biar kita semua tetap kuat di hari-hari terakhir ini. Ada banyak tantangan, banyak persoalan, biarlah itu kita pandang sebagai kemuliaan yang akan membawa kita di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memandang semua penderitaan kami adalah sebuah kemuliaan Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, supaya hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita naikkan ucapan syukur apapun penderitaan yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Katakan di hadapan Tuhan bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Biar kemuliaan-Mu nyata. Ajar kami Tuhan memandang setiap penderitaan, kesesakan yang kami alami, itu adalah kemuliaan yang Tuhan beri bagi kami. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar hati kami senantiasa Tuhan tertuju kepadamu dalam segala pergumulan yang harus kami hadapi. Ajar kami memandangnya sebagai sebuah kemuliaan. Kami belajar dari Rasul Paulus yang berkata kepada seluruh jemaat bahwa jangan engkau tawar hati melihat kesesakan yang aku alami, sebab penderitaanku ini adalah kemuliaan. Terima kasih Bapa, bahwa kami menjadi orang-orang yang kuat senantiasa Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar semuanya berkenan dan Tuhan boleh buat itu berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, bekerja, yang kuliah, di rumah, dimanapun. Penyertaan Tuhan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Jauhkan dari perbuatan dosa, agar hidup kami boleh dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul hari ini dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Kami hanya bisa duduk di kaki Tuhan, mengharapkan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati yang berulang tahun hari ini. Hamba berdoa, biarlah semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah apa yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan boleh menjadi jawabannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.